Bagaimana rasanya jika orang yang selama ini diremehkan ternyata adalah seseorang yang memiliki kuasa atas nasib kita? Inilah kisah seorang bos perusahaan besar yang menyamar menjadi office boy untuk mengetahui tabiat asli para karyawannya. Setelah 1 bulan penuh menjalani kehidupan sebagai OB, akhirnya semua terungkap dalam sebuah acara perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Bram adalah seorang CEO muda yang mewarisi perusahaan ayahnya, PT Sinergi Jaya. Perusahaan itu bergerak di bidang teknologi dan memiliki lebih dari 500 karyawan. Namun, sejak ia mengambil alih, Bram merasa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak proyek yang tertunda, laporan keuangan menunjukkan penurunan produktivitas, dan keluhan dari klien semakin sering berdatangan. Ia mendengar desas-desus bahwa banyak karyawan yang bekerja seenaknya, datang terlambat, pulang lebih awal, bahkan ada yang menghindari tugas dengan berbagai alasan. Bram semakin gelisah ketika laporan audit internal menunjukkan banyaknya waktu kerja yang tidak produktif. Para manajer tidak memberikan contoh yang baik, sementara staf bawahan semakin kehilangan semangat karena lingkungan kerja yang tidak disiplin. Bram tahu, jika ini terus dibiarkan, perusahaan akan mengalami kemunduran yang tidak bisa diperbaiki. Namun, ia juga sadar bahwa sekadar mengadakan rapat atau inspeksi mendadak tidak akan cukup untuk mengetahui akar masalahnya. Ia butuh pendekatan yang lebih personal. Akhirnya, setelah banyak berpikir dan berkonsultasi dengan beberapa orang kepercayaannya, Bram memutuskan untuk menyamar. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana perilaku karyawan di kantor tanpa ada tekanan dari jabatan yang ia miliki. Ia ingin merasakan bagaimana menjadi bagian dari lapisan bawah di perusahaan ini, menjalani rutinitas yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan bantuan seorang teman kepercayaannya di Departemen HRD, Bram mengatur segalanya. Ia mengganti namanya menjadi Bayu, mengenakan seragam OB yang lusuh, dan menjalani pelatihan singkat tentang tugas-tugas seorang OB. Tak ada yang menyangka bahwa pria tinggi tegap dengan seragam biru pudar itu adalah CEO perusahaan. Semua identitas aslinya disembunyikan dengan rapi, termasuk dokumen dan data diri yang dibuat seolah-olah ia adalah karyawan baru yang baru saja diterima. Hari pertama sebagai OB tidaklah mudah bagi Bram. Biasanya, ia duduk di ruangannya yang nyaman, menikmati kopi yang dibuat oleh asistennya, tetapi kini ia harus bangun lebih pagi untuk membersihkan lantai, mengantar minuman ke ruangan-ruangan, dan membuang sampah. Namun, yang lebih mengejutkan bukanlah tugas-tugas fisik yang ia jalani, melainkan bagaimana para karyawan memperlakukannya. Bram yang selama ini terbiasa diperlakukan dengan hormat oleh semua orang di kantor, kini harus menghadapi realitas yang berbeda. Banyak karyawan yang bersikap dingin kepadanya. Mereka berbicara tanpa menatapnya, seolah-olah ia hanyalah bayangan di ruangan itu. Beberapa dari mereka bahkan dengan sengaja menjatuhkan sampah di lantai setelah ia membersihkannya, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Yang paling mengejutkan bagi Bram adalah cara para atasan memperlakukan bawahan. Ia melihat bagaimana seorang supervisor berbicara kasar kepada stafnya hanya karena sebuah laporan yang sedikit terlambat. Di sisi lain, ada pula karyawan yang sibuk mengobrol atau bermain ponsel di jam kerja, tanpa ada yang menegur mereka. Bram juga menyadari sesuatu yang selama ini mungkin terlewatkan oleh manajemen. Ada ketimpangan besar antara mereka yang bekerja keras dan mereka yang hanya mencari aman. Karyawan yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya seringkali tak mendapatkan apresiasi, sementara mereka yang bermalas-malasan tetap mendapat gaji tanpa konsekuensi apapun. Dalam seminggu pertama, Bram mencatat segala hal yang ia lihat. Ada karyawan yang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding mereka yang bermalas-malasan. Salah satu yang membuatnya sangat kecewa adalah bagaimana para atasan memperlakukan staf di bawahnya. Mereka tidak peduli dengan perkembangan tim, hanya memikirkan keuntungan pribadi dan memberikan perintah tanpa arahan yang jelas. Namun, ada juga yang baik hati. Seorang karyawan bernama Siti, seorang staf administrasi, selalu bersikap sopan dan membantu. Ia tidak pernah meremehkan pekerjaan Bram sebagai OB, bahkan sering memberinya semangat. Ia tidak tahu bahwa orang yang selama ini ia perlakukan dengan baik adalah CEO perusahaannya sendiri. Bram mulai menyusun daftar orang-orang yang ia anggap layak untuk dipertahankan, serta mereka yang hanya menjadi beban bagi perusahaan.
ia semakin yakin bahwa perubahan besar harus segera dilakukan. Setelah 1 bulan penuh, tiba saatnya bagi Bram untuk kembali ke jabatannya. Ia mengatur acara perusahaan dan mengumumkan bahwa ada kejutan besar yang akan diungkapkan. Di atas panggung, semua mata tertuju pada sosok OB yang naik ke atas panggung dengan percaya diri. Beberapa karyawan terlihat bingung, sebagian lainnya berbisik-bisik. Siapa dia? Kenapa OB ikut naik ke atas panggung? Lalu, Bram melepaskan topinya dan berbicara dengan suara tegas. Saya Bram, CEO perusahaan ini. Selama 1 bulan terakhir, saya menyamar menjadi office boy untuk melihat bagaimana para karyawan bekerja. Dan saya kecewa. Ruangan menjadi hening. Beberapa karyawan tampak pucat, sementara yang lain menatapnya dengan rasa tak percaya. Bram mulai membacakan daftar nama karyawan yang selama ini bekerja dengan malas dan semena-mena. Beberapa dari mereka langsung tertunduk malu, bahkan ada yang menangis. Sebaliknya, ia juga memberikan apresiasi bagi mereka yang tetap profesional meskipun berada di lingkungan yang toksik. Saya ingin mengingatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita melakukannya. Hari ini, saya mengambil keputusan. Beberapa dari kalian akan dikeluarkan dari perusahaan ini. Yang lain akan mendapatkan kesempatan untuk berubah. Setelah Bram mengungkap identitasnya, suasana ruangan menjadi hening. Beberapa karyawan yang sebelumnya sering memperlakukannya dengan buruk terlihat gemetar. Mereka yang sering mengabaikan tugas dan mempermainkan waktu kerja mulai menyadari bahwa selama ini mereka sedang diawasi secara langsung oleh orang yang memiliki wewenang tertinggi di perusahaan. Salah satu manajer yang sering datang terlambat, Pak Dedi, mencoba membela diri. Pak Bram, saya bisa jelaskan. Bram mengangkat tangannya, menghentikan Dedi berbicara. Jangan beri saya alasan. Saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Saya tahu siapa yang bekerja dengan dedikasi dan siapa yang hanya berpura-pura. Siti, staf administrasi yang selama ini baik kepada Bram, tampak terkejut tetapi lega. Ia tidak pernah menyangka bahwa OB yang sering ia bantu ternyata adalah CEO mereka. Di sisi lain, beberapa karyawan langsung tertunduk, malu dengan perilaku mereka selama ini. Bram mengambil napas dalam dan mulai membacakan daftar nama karyawan yang akan diberhentikan. Keputusan ini berat bagi saya, tetapi perusahaan ini membutuhkan orang-orang yang berdedikasi. Pak Dedi, Bu Lina, Andi, dan beberapa lainnya, saya harus meminta kalian untuk meninggalkan perusahaan ini. Sontak, suasana berubah menjadi riuh. Ada yang menangis, ada yang mencoba memohon, tetapi Bram tetap teguh pada keputusannya. Saya juga akan memberikan peringatan keras kepada mereka yang masih memiliki potensi tetapi kurang disiplin. Saya ingin kalian berpikir kembali tentang bagaimana cara kalian bekerja. Jika dalam 3 bulan tidak ada perubahan, keputusan berikutnya tidak akan bisa diubah. Para karyawan yang mendapat peringatan langsung terdiam. Mereka sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki diri. Namun, Bram tidak hanya datang untuk menghukum. Ia juga ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang tetap bekerja keras meskipun berada di lingkungan kerja yang kurang mendukung. Ada beberapa orang yang saya lihat tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, meskipun mereka tidak mendapat perhatian atau penghargaan yang layak. Saya ingin memberikan apresiasi kepada mereka. Ia tersenyum dan menatap Siti. Siti, saya melihat bagaimana kamu selalu bekerja dengan tulus. Saya ingin menawarkan promosi untukmu. Siti terkejut. Pak, saya? Ya, kamu layak mendapatkannya, jawab Bram. Dan bukan hanya kamu, saya juga akan memberikan bonus dan peningkatan posisi kepada beberapa orang lainnya yang telah menunjukkan kerja keras dan dedikasi. Seisi ruangan kembali riuh, kali ini dengan tepuk tangan. Beberapa karyawan yang selama ini merasa tidak dihargai akhirnya mendapatkan pengakuan. Setelah kejadian tersebut, suasana di perusahaan berubah drastis. Para karyawan yang sebelumnya bermalas-malasan mulai lebih disiplin. Mereka yang dulunya acuh tak acuh kini lebih peduli terhadap pekerjaan mereka. Para manajer yang masih bertahan pun mulai memperlakukan bawahan dengan lebih baik. Bram juga menerapkan sistem baru untuk memastikan produktivitas tetap terjaga. Ia memasang sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan, di mana setiap karyawan akan dinilai secara objektif berdasarkan hasil kerja mereka, bukan hanya kedekatan dengan atasan.
Perusahaan yang sebelumnya mulai menurun kini perlahan kembali bangkit. Klien yang sempat mengeluhkan keterlambatan proyek kini mulai kembali percaya pada PT Sinergi Jaya. Bram berdiri di kantornya, melihat keluar jendela dengan perasaan lega. Ia telah mengambil langkah yang sulit, tetapi itu adalah keputusan yang benar. Ia belajar bahwa dalam sebuah organisasi, disiplin dan integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kisahnya menjadi pelajaran bagi semua orang di perusahaan, tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk dihargai, dan tidak ada posisi yang bisa membuat seseorang kebal dari tanggung jawab. Hari ini, kita telah belajar sesuatu yang penting, kata Bram dalam sebuah rapat penutup. Bahwa kerja keras dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Dan bahwa setiap orang, tidak peduli jabatannya, berhak diperlakukan dengan hormat. Kisah Bram menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya bagi karyawannya, tetapi juga bagi siapa saja yang mendengar ceritanya. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya bergantung pada siapa yang memimpinnya, tetapi juga bagaimana setiap individu di dalamnya menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa kerja keras, integritas, dan rasa hormat kepada sesama adalah kunci kesuksesan dalam dunia kerja. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena pekerjaannya terlihat lebih sederhana. Karena siapa tahu, orang yang kita remehkan hari ini justru adalah orang yang memiliki kuasa atas masa depan kita.